Keberadaan penyejuk udara atau AC di perkantoran diduga sebagai salah satu pemicu tingginya penyebaran COVID-19 dari klaster perkantoran. Pemerintah pun mengimbau agar perkantoran di daerahnya memperbaiki sirkulasi udara untuk bisa menekan klaster COVID-19 dari perkantoran. Meningkatnya klaster perkantoran dalam penyebaran COVID-19 menuai perhatian Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, sirkulasi udara yang buruk menjadi salah satu pemicu meningkatnya klaster perkantoran. Oleh karenanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut meminta pemerintah daerah mengimbau pihak perkantoran untuk memperbaiki sirkulasi udaranya. Jadi kami sangat teknis melihat teman-teman media. Bukan hal yang istimewa ini semua. Hal yang bisa kita lakukan, tapi kita mungkin kurang telaten melihat ini. Itu semua perkantoran saya titip juga supaya diingatkan media tuh di sirkulasi udaranya. Karena AC ini sumber salah satu masalah. Sentral, AC sentral. Nah sekarang di kantor saya juga udah 40 tahun umur AC-nya, makanya saya suruh bersihin sekarang dan saya minta AC-nya itu kantornya itu suruh dibuka. Karena itu juga saran dari ahli-ahlinya. Klaster perkantoran memang menjadi sorotan setelah Satgas COVID-19 DKI Jakarta merilis bahwa kementerian memiliki angka penyebaran COVID-19 mencapai 1.223 kasus. Instansi yang tertinggi adalah Kementerian Kesehatan sebanyak 252 kasus, Kementerian Perhubungan 175 kasus, serta Kementerian Kominfo sebanyak 65 kasus. Sementara temuan di kantor badan atau lembaga sebanyak 622 kasus, serta klaster kantor swasta sebanyak 639 kasus. Kondisi ini membuat Kemenkes menerapkan sistem shift dan work from home terhadap pegawainya. Mereka hanya diperkenankan masuk 2-3 hari sekali. Sedangkan di Kementerian Perhubungan, ASN yang bekerja dari kantor dibatasi hanya 25%. Sisanya 75% bekerja dari rumah. Kendati demikian, Ombudsman menilai pengawasan penyebaran COVID-19 melalui klaster perkantoran masih cukup lemah. Nah, tapi di mana praktek di lapangannya, siapa yang melakukan pengawasan? Jumlah petugas tidak cukup dan petugasnya malah sibuk dengan pendekatan untuk melakukan pengawasan pada individu per individu dengan operasi justisi dan segala macamnya itu. Harusnya ke sana karena itu hulunya di sana. Nah sekarang kita lihat saja misalkan jumlah penyebaran COVID di kantor-kantor kementerian ini kan luar biasa. Karena kepatuhan kementerian dan lembaga di Jakarta ini juga sangat rendah. Kenapa? Karena mereka melihat aturan tata pengawasannya itu hanya berdasarkan pergub. Nah sekarang alhamdulillah Kemenpan RB sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembatasan sebanyak 25%. Nah tinggal pengawasannya, siapa yang akan melakukan pengawasan? Kalau dari Pemprov DKI saja jelas tidak cukup. Nah seharusnya inspektorat dari kementerian dan lembaga itu melakukan pengawasan supaya mereka yang bekerja di kantor-kantor kementerian dan lembaga itu hanya bisa sebanyak 25%. Ombudsman lantas berharap agar pemerintah pusat maupun DKI Jakarta bergandengan sehingga pengawasan serta penindakan pada klaster perkantoran bisa segera teratasi. Tim Liputan Metro TV. Perbaikan sirkulasi udara di perkantoran menjadi perhatian di tengah tingginya penularan COVID-19 dari klaster perkantoran. Lantas seperti apa bahaya penyejuk udara atau AC terhadap penyebaran COVID-19 dan apa solusi bagi kantor yang sudah didesain tertutup dari udara luar? Kami akan membahasnya bersama dengan Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI. Selamat malam, Dr. Agus. Selamat malam, Mbak. Dr. Agus, pertama-tama mengapa sebetulnya sirkulasi udara di ruangan tertutup yang memiliki AC itu akan meningkatkan penyebaran COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi isu mengenai penyebaran di perkantoran ini adalah terkait dengan potensi dari penyebaran secara airborne atau penyebaran lewat udara melalui mikrodroplet yang berterbangan di udara-udara tersebut. Ini sudah pernah disampaikan oleh WHO pada sekitar awal Agustus lalu bahwa ada potensi terjadinya penyebaran airborne atau lewat udara terutama pada tempat-tempat yang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk atau yang tidak baik.
Karena ketika seseorang berbicara yang sakit ya, misalnya ada orang yang sakit COVID, kemudian dia berbicara atau dia batuk atau bersin di dalam suatu ruangan tertutup, maka udara sekitarnya itu akan berterbangan itu mikrodroplet dalam jarak jangkauannya itu bisa sampai 60 meter ya. Nah, 60 meter, orang-orang dokter? yang berada 60 meter. Nah, dalam jangkauan 60 meter tersebut, mikrodroplet itu bisa terhirup oleh teman-teman lainnya yang ada di dalam satu ruangan tersebut dalam radius 60 meter persegi. Jadi jangkauannya jauh juga ya, Dok, sampai 60 meter? Ya, itu di dalam beberapa riset dikatakan seperti itu ya. Dan mikrodroplet di udara tertutup itu bisa bertahan antara 3 jam sampai 16 jam. Itu beberapa riset yang mengatakan seperti itu. Nah, solusinya tentunya harus dilakukan beberapa upaya nanti. Ya. Oke, dokter, sebelum kita bahas solusinya, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan apa solusinya bagi gedung dan perkantoran yang memang sejak awal sudah didesain tertutup dari udara luar. Bagaimana meminimalkan potensi atau risiko penyebaran COVID-19. Kami akan kembali melanjutkannya sesaat lagi. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Dokter, tadi Anda mengatakan bahwa di dalam ruangan tertutup yang ber-AC itu penyebaran COVID-19-nya, jarak penyebarannya bisa sampai 60 meter, kemudian bisa bertahan di situ sampai 16 jam lamanya. Lalu bagaimana bisa kita meminimalkan risiko penularan di dalam ruangan tertutup yang ber-AC jika memang tidak memungkinkan desain gedungnya sudah seperti itu? Iya, jadi tentu yang pertama protokol kesehatan itu wajib, Mbak ya. Karena bagaimanapun juga mikrodroplet itu tidak akan bisa masuk apabila kita menjalankan protokol kesehatan secara benar. Yaitu yang pertama menggunakan masker. Jadi selama bekerja masker wajib untuk digunakan. Karena itu bisa mengurangi potensi terhirupnya mikrodroplet tersebut dengan kita menggunakan masker. Yang kedua kan menjaga jarak untuk mengurangi penularan lewat droplet dari orang lain dalam jarak 1-2 meter. Yang ketiga sering mencuci tangan karena kita mengurangi potensi penularan secara tidak langsung lewat tangan kita. Dan itu wajib. Yang kemudian adalah mengurangi rapat-rapat secara tertutup di ruang kecil. Itu disarankan tidak dijalankan di perkantoran-perkantoran. Sebaiknya rapatnya melalui secara daring atau online atau via aplikasi. Nah, itu menghindari bagaimana ada penyebaran di dalam ruangan. Tentu yang ketiga adalah mengatur bagaimana AC itu tidak menggunakan metode resirkulat. Kenapa potensi penularan itu cukup besar? Karena sebagian AC gedung itu sentral dan menggunakan metode resirkulat. Udara dari dalam ruangan diolah masuk lagi ke dalam ruangan. Jadi apabila ada mikrodroplet, dia akan bersirkulasi berputar-putar terus di dalam ruangan tertutup tersebut. Oleh karena itu disarankan AC itu harus dimodifikasi sedemikian rupa juga menggunakan udara dari luar. Supaya ada suatu dilusi atau dispersi dalam ruangan tersebut sehingga udaranya tidak sepenuhnya hanya udara dari dalam. Yang pertama itu, yang kedua, sekarang ini mesti mulai dipikirkan AC-AC sentral itu harus menggunakan metode penyaringan dari virus yang menggunakan beberapa teknologi tinggi ya, misalnya menggunakan ultraviolet ya, misalnya di dalam AC sentralnya sebelum udaranya masuk ke dalam ruangan itu harus disertai dengan teknologi yang bisa mematikan virus. Karena itu kan jaring sirkulasinya cukup panjang alurnya sehingga di dalamnya setiap udara yang melalui AC tersebut nanti harus melalui suatu mekanisme mematikan virus ya, misalnya dengan UV light atau dengan beberapa teknologi lain yang bisa dilakukan. Mungkin ini harus banyak bicara dengan ahli kontrol infeksi lingkungan karena nanti bisa diatur udara itu setelah melewati AC terhirup maka virus-virus itu akan mati dengan teknologi tersebut. Jadi harus ada tapi suatu teknologi itu modifikasi. memang sudah ada praktik yang menggunakan teknologi seperti itu, Dok? Ya, itu cukup banyak beberapa rumah sakit kalau kita di rumah sakit besar biasanya menggunakan teknologi mematikan virus seperti itu ya.
dengan teknologi yang cukup bagus sehingga rumah sakit cenderung lebih minimal ya. Itu yang biasanya dipakai di Jadi beberapa secara rumah sederhana AC sentral itu dipasangi dengan teknologi yang mampu untuk menyaring virus seperti ultraviolet, begitu dokter? Itu beberapa contoh ya. Tentu ada teknologi-teknologi lain yang nanti mesti dibicarakan oleh ahlinya. Kemudian yang kita bisa juga modifikasi adalah kita bisa memasang pembersih udara yang namanya air purified yang mengandung komponen HEPA filter, di mana HEPA filter itu bisa menyaring partikel-partikel virus sampai 0,1 mikron. Itu sangat kecil sehingga bisa. Ya, jadi misalnya setiap satu ruangan dipasang satu air purified, tapi air purified-nya harus memiliki kemampuan filtrasi HEPA filter. Dan dia punya jangkauan beberapa meter persegi. Tentu itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi. Ya, mengurangi. Bukan berarti menghilangkan ya, Mbak, mengurangi. Betul. Air purifier ya, itu dengan HEPA filter. Beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan. Dokter, sekarang kan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ketentuan bahwa jika ada kasus COVID di gedung-gedung perkantoran, itu harus ditutup selama 3 hari. Nah, apakah kebijakan itu tepat untuk dilakukan dan dalam 3 hari itu proses apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Saya rasa kebijakan itu adalah tepat karena ketika ada satu kasus di suatu perkantoran, tentu di dalam perkantoran tersebut sudah terjadi transmisi dalam kantor, baik kepada orang lain atau juga kepada lingkungan-lingkungan yang ada di kantor tersebut. Nah, tidak mungkin kan seorang pekerja yang positif itu dia duduk di satu tempat, dia sudah berjalan-jalan kemana-mana di suatu lingkungan tersebut. Oleh karena itu penutupan dalam waktu 3 hari itu sangat tepat sekali karena dalam 3 hari itu harus dilakukan pelacakan atau tracing kepada orang, yang berikutnya tentu dilakukan disinfektan, yaitu pembersihan kantor. Karena kita tahu bahwa beberapa bahan yang terkontaminasi virus COVID-19 SARS-CoV-2 ini bisa bertahan antara 2-3 hari pada beberapa benda seperti kayu, stainless steel, kemudian juga pada kertas-kertas. Nah, ini yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan disinfektan dari ruangan-ruangan yang terutama yang disinggahi oleh karyawan yang positif tersebut. Dengan itu diharapkan virus akan hilang atau mati dalam 3 hari. Tapi meskipun tidak ada temuan kasus positif pun, proses disinfeksi itu harus dilakukan secara rutin ya, dokter? Ya, itu hal yang sangat bagus apabila perusahaan bisa menjalankan hal tersebut, tentunya secara berkala bisa dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya transmisi lewat benda yang terkontaminasi. Oke, sedikit saja terakhir, dokter, Menko Luhut kan mengatakan kemarin bahwa supaya ruangan yang ber-AC itu dibuka saja ventilasinya. Nah, apakah itu juga bisa menjadi solusi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di ruangan ber-AC? Ya, sebenarnya yang paling ideal adalah ventilasi alami, Mbak. Jadi kalau seandainya suatu perkantoran dia masih memiliki jendela yang bisa dibuka, maka paling ideal gunakan ventilasi alami sehingga ada udara luar yang bisa masuk, bersirkulasi keluar masuk, dan itu yang paling bagus untuk mendispersi atau membuang virus-virus yang ada di dalam udara apabila ada orang yang memang positif sehingga udaranya menjadi lebih bersih. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia telah bergabung bersama kami. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.